Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arnapan Kristina, Elia Merianti, Mutiara Ramadan, Nida, dan Siti Mengubah. Di sini kami akan memaparkan mengenai topik pengukuran beberapa parameter kualitas air, di mana alat-alatnya yaitu yang pertama ada termometer, ada diometer, ada Celsius, dan pH meter. Berdasarkan pengambilan 3 sampel air di kawasan Fakultas Hukum, ditemukanlah bahwa suhu air yang diukur menggunakan termometer sebesar 30 derajat Celcius. Hal ini berbeda ketika termometer tersebut diancungkan ke udara, yaitu sebesar 28 derajat Celcius. Hal ini menandakan bahwa adanya perbandingan bahwa udara lebih rendah dibandingkan suhu air, dan suhu air lebih tinggi dibandingkan dengan suhu lingkungan. Begitu juga seperti contoh berikut ini, di mana ada sekelompok mahasiswa yang penelitian menguji suhu air menggunakan termometer. Namun mereka sebelumnya melakukan pengujian pengukuran dengan menggunakan termometer yang diancungkan ke udara, dan didapatkanlah hasil bahwa suhu udara itu sebesar 29 derajat Celcius. Dan ketika termometer dicelupkan ke dalam air selama beberapa menit, maka setelah dicelupkan ke dalam air dan diambil data bahwa termometer yang terbaca itu sebesar 26 derajat Celcius. Nah, hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara suhu air dengan suhu lingkungan, di mana suhu lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan suhu air. Dan dalam hal ini kondisi air masih dalam batasan normal karena suhu air lebih rendah dibandingkan dengan suhu udara. Ini kita dapatkan hasil kit seperti yang ada pada gambar atau video yang ditampilkan berikut ini. air itu lebih panas. Penentuan kadar oksigen di dalam suatu perairan dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur elektronik yang dinamakan disolved oksigen atau diometer. Pengukuran tingkat kualitas air dilihat dari oksigen terlarut. Semakin tinggi kandungan disolved oksigen, semakin bagus kualitas air tersebut. Menurut tabel indikator perairan, di mana jika kadar oksigen terlarut berkisar di bawah 2,0 mg per liter, maka dinyatakan status kualitas air tersebut tercemar. Cara menggunakan diometer: pertama, menggeser selektor O2 ke posisi DO, lalu mencelupkan prob ke dalam air sampel dengan kedalaman 10 cm. Kemudian, agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka ditunggu sampai 5 menit sambil prob tersebut digoyangkan. Selama pengukuran di laboratorium, disarankan untuk menggunakan suatu pengaduk magnetic stirrer untuk memastikan kecepatan tertentu dalam cairan. Dengan cara ini, error akibat penyebaran dari oksigen yang ada dalam udara air sampel berkurang sampai batas minimal. Setelah selesai pengukuran, cuci prob secara teliti dengan air ledeng biasa atau air aquades sampai selesai melakukan pengukuran. Berdasarkan pada hasil pengamatan praktek kerja lapangan di kawasan sekitaran Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dilakukan pengambilan sampel air di 3 tempat yang berbeda, yaitu Fakultas Hukum, depan gerbang Fakultas Hukum, dan air kolam Fakultas Hukum. Hasil yang didapat dari ketiga titik tersebut, di mana pada titik pertama sebesar 0,3 mg per liter, pada titik 2 dan 3 sebesar 0,6 mg per liter. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi oksigen yang terlarut dalam air tersebut sangat rendah atau dapat dikatakan tercemar berat.
Secidix diikat dengan tali lalu dimasukkan ke dalam air. Saat pola yang terdapat pada Secidix tidak terlihat lagi dalam air, maka didapat hasil analisis tingkat ukuran kecerahan air. Bila ukuran tali pada Secidix menunjukkan angka 1-2 meter, berarti cukup baik keadaan airnya. Bila kurang dari 1 meter, maka keadaan air yaitu banyak terdapat fitoplankton. Penggunaan Secidix sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Video on how to use a Seiki disc to measure turbidity in your pond. A Seiki disc is a really easy tool. It's a round circle, has black and white triangles on it. It's weighted on the bottom and has a rope attached to it. And what you do is you actually use the Seiki disc to measure the visibility of your pond, especially whenever you have a turbidity issue like this. So let me show you how to do it. All you're going to do is lower the Seiki disc into the water. Once again, it's attached to a rope. And you're going to lower it down into the water until you actually cannot see the disc any longer. And once you can't see it, you just stop, raise it back up until you can see the triangles again. And I've kind of exaggerated a little bit here so you guys can see the triangles well, but that would be your visibility. So we're taking a measurement of the distance between the surface of the water and the Seiki disc. So the second part of this is to just pull the disc to the surface and actually look at that distance and measure it. And I've got my Seiki disc marked to where it's 1 foot at each mark, and there are black marks on it. So this is less than a foot of visibility. So once again, this has been a quick tip video on how to use a Seiki disc. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari pH meter. Yang pertama, kita buka bagian bawah dari pH meter tersebut. Kemudian, kita klik atau nyalakan pada bagian atas pH meter. Kemudian akan muncul angka pada tampilan pH tersebut. Lalu, selanjutnya itu kita celupkan bagian bawah dari ujung pH meter tersebut. Lalu kita tunggu beberapa saat sampai angka tersebut muncul. Dan keluarlah angka 5,9 yang berarti tingkat pH tersebut bersifat asam. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.